ventilasinya gede banget ya itu kalau di kos-kos gitu. Lu bayangin di situ ada HP. Lu belum tidur malam-malam. Gue spontan banget teriak dong. Terus lu ambil. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hi everyone, welcome back to second episode of Eta First Podcast. Today's topic is something really close to our daily reality, especially for those of us who are students but live in boarding house. Yeah, the little episode of is student life and struggles. Hi. First of all, can you introduce yourself? Yes, I can. Guys, my name is Tiara. And where do you live now? And how long have you been staying in a course? Okay. I live in Jatiwarna and I've been staying in a course that about 1 year maybe. Oh, 1 year, cukup lama juga ya guys. Iya. How did it feel when you first moved away from home for college? Was there any culture shock? Nah, at first I felt exciting. Tapi tuh kayak ada takutnya juga ya. Takutnya kenapa tuh? Takutnya kan soalnya itu pengalaman pertama buat kos, hidup sendiri jauh dari orang tua gitu loh. Oh, Iya. gitu ya guys. Kayak what's your typical daily routine as someone living in a course? My typical daily. Yes. Ya, every day itu biasanya gue bangun pagi. Pasti pertama bangun pagi dulu. Habis itu sarapan, terus siap-siap buat ke kampus. Siap-siap ke kampus, ketemu sama teman-teman. Habis itu main sama mereka juga. Dan ya kalau enggak belajar di kamar mungkin. Oh, kayak lu ada kerja sampingan gitu gak sih? Kerja sampingan, dulu gue pernah kerja sampingan. Kayak gue tuh kerja dari jam 12. Dari jam 2. Itu tuh abis selesai kuliah. Jadi pulang kuliah gue langsung ke tempat kerja. Habis itu gue pulang jam 12 malam. Ternyata gue gak kuat kayak gitu. Soalnya gue ke kampus cuma numpang tidur gitu loh. Jadi kan kayak percuma aja. Jadi gue resign. Oh. Iya. Jadi lu gak kuat gitu ya? Iya. Paham. What's your survival strategy when you're running low on? Oh, oke. Strategi kalau uang udah menipis Yes. gitu ya. Strateginya ya kayak mungkin makan makanan yang sederhana aja, kayak apa ya, mie instan, kayak makan cuma sama telur sama nasi, ya yang gitu-gitu. Jadi nggak bisa kayak gue pengen ini nih sekarang, gue harus beli sekarang juga. Jadi gue gak kayak gitu, gue mikirnya kalau gue kayak gitu besok gue makan sama apa, kan uang gue habis gitu lah. Iya. Tapi lu awal bulan foya-foya apa enggak? Awal bulan gue foya enggak sih. Oh, enggak. Kecuali gue nonton HP, gue lihat kayak mukbang gitu kan juga gue kepengen ya. Iya. Jadi gue langsung pesen gitu. Ya itu sih masalahnya. Iya. Do you have any funny or weird stories from your course life? Something that still makes you laugh when you remember it? Ceritanya yang lucu sih kayaknya nggak ada ya. Kalau cerita serem gue ada. Apa tuh? Bukan kira-kira? serem ya, kayak lu bayangin lagi sendirian di kos, tiba-tiba jam 2 malam, bayangin jam 2 malam lu belum tidur, tiba-tiba ada HP di ini loh, atas pintu yang bolong-bolong itu siapa namanya? Apa sih namanya guys? Iya, Ventilasi, yes. ventilasi kan, ventilasinya gede banget ya itu kalau di kos-kos gitu. Lu bayangin di situ ada HP. Lu belum tidur malam-malam. Gue spontan banget teriak dong. Terus lu ambil gak tuh HP-nya? Enggak lah, orangnya udah lari. Jadi gue cuma
sempet teriak doang. Nah salahnya gue tuh kenapa gue harus teriak, kenapa gue harus buka pintunya aja gitu loh. Iya, Lu nggak kepikiran ke sana ya? enggak, abis itu gue langsung telepon ibu kos, gue langsung ngadu, Bu, gini gitu. Kata dia sih mau pasang CCTV, tapi belum sampai sekarang. Oh, jadi belum ketahuan itu pelakunya? Belum, salahnya dia gak nyari. Oh. Iya, jadi Cuma juga nggak sih kalau dicari kan nggak tahu juga. Tapi kos-kosan lu buat cewek doang? itu tuh kos campur. Oh. Tapi tuh gue tuh ngerasanya dia tuh orang situ, soalnya dia larinya dekat gitu. Pasti nggak Jadi sih? pas gue teriak tuh Iya, kabur. dia lah, nah iya ada pintu kebuka gitu. Iya, itu agak serem juga ya. Jadi gue sekarang agak takut buat kemana-mana gitu. Tapi kayak pasti kan orang-orangnya tuh rata-rata kayak emang pekerja semua Iya. atau gimana? Rata-rata pekerja. Oh, pernah kayak ini ya, kayak lu ngerasa ada sesuatu kayak misalkan Ada yang lu curigain nggak dari orang-orang kayak ada sana? yang tiba-tiba suka banget ngeliatin lu gitu. Oh, kalau itu nggak ada sih. Gue jarang ketemu orang kalau di situ. Oh, jadi nggak Iya. tahu itu sekali ya. Gak tahu sama sekali. Apa tantangan lu sih jadi anak kos menurut lu? Tantangan terbesar. tantangan gue tuh ya pertama pasti uang, Wah, waktu sama mental. mental Iya. apa tuh? Pertama uang, lu tuh harus bisa ngatur-ngatur uang gitu. Ah, Kalau lu punya uang di awal bulan misalnya, lu gak bisa habisin uang lu di awal bulan itu, di minggu pertama itu. kayak lu harus mikirin buat ke Iya, belakangnya kalau gitu kan nanti uang lu habis, pusing juga lu nya. Iya. Waktunya juga harus dipikirin. Terus sama mental. Kenapa mental? Lu kebanyakan sendirian di kos, gak ada teman ngobrol, cuma nonton HP, makan sendiri, apa-apa sendiri, gak ada temen. Kalau kayak gitu bisa bikin stres kan? Bener Ya banget. kan? Kayak gimana ya? Gue tuh kayak pernah ngerasa sepi banget gitu loh kalau kos tuh. Ya, Paham. Tapi Jadi- lu kayak nggak ada niatan buat cari teman kos gitu biar berdua gitu. Udah, gua Oh, udah. Berarti lu udah iya. Sekarang gue kos berdua. Berarti udah gak kesepian lagi. Udah enggak. Sama siapa teman kampus? Iya, teman kampus. Satu kelas apa gimana? Satu kelas? Oh, satu kelas. Pernah ngalamin kejadian yang gak enak gak, kayak listrik mati, air gak nyala, atau tetangga yang nyebelin? Iya. Ceritain dong. Kalau kayak gitu sih sering ya. Kalau listrik mati sering banget mungkin kalau gitu soalnya gue kan jarang cek token. Itu kan token isi sendiri. Jadi gue tuh gak pernah cek. Walaupun itu bunyi juga gue gak tahu itu token gue gitu. Ternyata yang bunyi ya Soalnya tiba-tiba. banyak ya. Iya, tiba-tiba mati aja gitu. Gue kan gak tahu ya. Nah itu posisinya malam-malam nih gue pernah kan. Malam-malam jam berapa ya? Pokoknya kan biasa gue beli token tuh pakai Dana. Nah itu ada waktunya tuh. Gak bisa setelah jam 12 malam. Iya berarti gue gelap-gelapan nyampe jam 12 malam baru gue beli tokennya. Berarti sampai mati itu token Iya. baru lu beli? Iya. Sama iya. Nggak lu beli ke Indomart atau kemana? Oh enggak, lu bayangin aja malam-malam. Jalan kaki gue. Terus air mati, gue sering banget sih. Ini ceritanya gue lagi cuci. Gue lagi cuci deh. Tiba-tiba air mati, lu bayangin. Itu nyesek banget anjir. Iya lah. Terus gue langsung ngabarin kan ke ibu kos. Udah nyala, lu tahu apa? Airnya hitam. Airnya itu Airnya hitam. gimana? Iya, keluarnya pokoknya airnya hitam kotor gitu loh. Oh. Jadi abis ada dia pasir-pasirnya gitu. Iya. Oh, ada pasir-pasirnya. kayak gitu. Tapi Jadi sering banget lah. kalau misalkan lu nyuci kayak gitu, di situ dia nyediain jemuran. Iya, di depannya tuh langsung jemuran panjang gitu lah. Oh. Kenapa lu nggak laundry? Laundry. Balik lagi ke masalah gue yang tadi. Masalah duit ya guys. Iya. Kalau tetangga yang nyebelin ada nggak tau? Tetangga nyebelin sih nggak ada ya. Ada. Ada atau Kayak ada. Kayak kan mereka kan kos bareng-bareng ya. Kayak apa sih segeng lah gitu ya. Iya. Bapak-bapak. Jadi mereka pada nongkrong di depan. Jadi pada berisik gitu lah. Jadi lu risih Iya. gitu. Iya. Mereka berisik banget. Tapi lu sempat ngadu nggak sama ibu kos? Enggak sih kalau itu. Enggak. Soalnya gue pernah diaduin sama bocah. Kenapa?
Gara-gara gue nyalain musik kenceng banget loh, Bang. Gue nyalain musik kenceng banget. Terus, nah, habis itu tuh musik tetap kenceng, tapi gue udah tidur gitu. Jadi gue lupain mati. lupa matiin. Iya, lupa Cuman matiin. musiknya masih nyala. Iya, gitu. Jadi gue ditelepon sama yang punya kos, diminta apa? Matiin. Iya, matiin. Jadi lu posisinya nggak sadar lah, orang tidur ya. Iya, tapi ya gitu. Diaduin sama orang-orang sana. Iya. Lu kalau makan sehari-hari masak sendiri apa lebih sering pesan online gitu sih? Terus lu pernah nggak kalau misalnya lu masak sendiri nih, pernah nggak kayak gagal total gitu lu masak gitu loh? Kalau sehari-hari sih gue masak sendiri ya. Jadi tuh gue sistemnya gini. Gue dapet duit deh. Hari itu gue ke pasar buat belanja sayuran segala macam kan, nasi. Habis itu pakai food prep. Jadi gue masukin semuanya sayurannya ke wadah-wadah gitu. Habis itu gue masukin ke kulkas. Nah itu buat jatah gue buat seminggu gitu. Jadi food prep gue pakainya. Oh, berarti udah dijatahin lah buat kedepannya gitu. Tapi kadang kalau gue males masak, walaupun udah ada bahannya ya, ya gue pasti beli ke bawah, ada warung dekat. Berarti lu kalau misalnya pesan makanan online jarang gitu? Iya, jarang banget sih kalau itu. Itu kulkas masing-masing kamar sendiri gitu? Enggak, kalau kulkas tuh bareng-bareng. Jadi kan kos gue tuh ada 2 lantai ya. Ada 2 lantai, banyak banget dah kamarnya, gak tahu berapa. Nah, kulkasnya tuh ada di lantai bawah. Jadi gue kalau mau masak harus ke lantai bawah dulu. Jadi kan bikin males ya kalau kayak gitu. Itu nggak takut bahan-bahan makanan lu tuh hilang gitu? Enggak, soalnya gue belum pernah sih. Oh, belum. Selama ini belum pernah. Ya. Gimana hubungan lu sama teman-teman kos atau tetangga kamar? Kayak lu tuh tipe suka yang rame atau lu tipe yang menyendiri di kos aja gitu? Kalau hubungan kita sih baik ya. Terus gue juga tipe orang yang suka menyendiri. Jadi ya udah, ini hidup gue, ini itu hidup lu. Jadi ya udah, yang penting nggak saling musik aja gitu lah. Makanya lu nggak kenal sama orang-orang Nah, iya. Kayak apa pelajaran hidup paling penting yang lu dapetin selama jadi anak kos nih? Pelajaran paling penting yang gue dapet selama kos ini ya mungkin kemandirian ya, bisa ngatur waktu sama bertanggung jawab atas diri sendiri gitu. Itu aja. Iya, ini di sini kenapa bertanggung jawab atas diri sendiri ya, karena kalau di kos kan lu hidup tuh apa-apa sendiri gitu. Jadi lu kalau lapar ya masak sendiri, kalau nggak sendiri siapa lagi? Nggak ada. Iya, makanya ini. Iya, jadi ya gitu. Apa-apa sendiri. Iya, apa-apa sendiri. If you could go back to your first day as a cost resident, what advice would you give to your younger self? Kalau gue balik lagi ke hari pertama gue kos ya, gue bakal bilang ke diri gue, hemat-hemat uang, jangan boros di awal, nanti pusing duluan gitu. Sama apa ya? Terus atur hidup lu buat seminggu. Jadi bikin planning buat seminggu itu biar lu tuh gak bingung seminggu itu lu mau ngapain gitu. Jadi udah tertata lah gitu. Lebih tertata gitu hidup lu. Iya. Lu kalau balik ke rumah lu itu berapa lama tuh? Kayak jeda waktu kayak seminggu sekali kah pulang atau gimana? Kalau balik ke rumah gue gak nentu ya. Kalau pengen balik aja. Terus kan ngekos nih. Itu lu masih dapat uang jajan dari orang tua atau? Iya, masih dapat. Gue ya sebulan sekali lah. By the way, rumah lu di mana sih? Rumah gue ada di Brebes, Jawa Tengah. Oh, jauh juga ya guys. Iya, jadi jauh, emang jauh banget sih. Naik apa tuh kira-kira kalau pulang ke sana? Kalau pulang ya naik bis. Naik bis, Ya, Transjakarta. Transjakarta sih. Transjakarta. Bis yang gede itu loh. Boleh ini banget ya. Susah. Oh, betul naik bis dari kosan lu ke terminal bis gitu? Iya, biasa gua kemarin pernah sih ke
Terminal Bekasi tuh. Ternyata jauh dari sini. Iya, lumayan jauh juga. Iya, gue naik apa coba? Naik apa? Maxim. Maxim. Iya, Berapa duit tuh? cepet. Lumayan juga ya. Iya. Buat anak kos, gila, lumayan mahal. Soalnya belum tahu ternyata sejauh itu Terminal Bekasi ke sini. Terus Iya. kalau pulang ada teman bareng atau sendiri? Gue balik sendiri. Oh, nggak ada bareng. Iya. Finally, do you have any tips or message for new cost kids who are just starting their independent journey? Oke. Mungkin tips buat kalian-kalian yang mau kos nih ya. Hemat-hemat uang lah pokoknya. Pokoknya kalian jangan banyakin foya-foya kalau lu tuh tahu uang lu tuh cuma segitu gitu. Iya. Sama apa lagi ya? Mungkin akur-akur sama tetangga lu gitu. Tetangga kos. Biar lu juga gampang gitu. Apalagi ya? Eh, udah gitu aja mungkin kali ya. Apa ada lagi? Apa lagi gue bingung guys. Iya. Tapi lu pernah self reward gak sih? Kan kadang orang pasti Iya. pernah yang Iya, ngerasain tuh, capek bener. banget Iya. terus kayak gue pengen ini biar gue Iya. mood gitu. Ya mungkin gue tipe yang keseringan self reward ya. Soalnya gitu. Pasti nanti di akhir bulan gue pusing sendiri soalnya. Self rewardnya bentuk apa tuh, kayak Makan barang? enak, makan enak, Oh, barang. Wak. Oh, Iya. makan enak gitu. Misalkan udah lama-lama nih puasa lu harus irit-irit gitu. Nih ada duit deh, ayolah kali-kali. Tapi besoknya gue kayak gitu lagi. Sama Bukan kali-kali dong. Iya, iya, tapi itu yang bikin gue pusing juga sih sebenarnya. Tapi lu kalau dikasih uang jajan sama orang tua lu tuh di awal bulan apa di akhir sih? Itu sih gimana gue habisnya ya. Oh, kalau misalkan habis Baru lu berarti minta gitu. gitu. Iya, tapi kalau belum habis ya gue juga gak minta gitu. Walaupun udah sebulan gitu. Berarti jago juga ya hemat uang. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah lo harus hemat-hemat kalau lo jadi anak kos, lo Iya. harus hemat duit. Iya, Terus lo juga harus akur-akur sama tetangga lo, jangan rese. Terus lo harus bisa bikin hidup lo lebih baik lagi, bisa lebih mandiri lagi kalau lo pengen jadi anak kos ya guys. Oke, Tiara, kita ada jargonnya nih, Oke. ya biar semangat buat podcast selanjutnya. apa tuh? Mungkin kita ajarin dulu ya guys. Oke, Jadi kalau gue bilang It's a First Podcast, nanti kita jawab sama-sama more than just talk sambil nunjuk ke kamera ya guys. oke. Oke Apa guys, tadi kata-katanya? more than just talk. Oh, oke. Okay guys, thank you for your kind attention. It's a First Podcast, more than just talk.